Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Dino sekalian. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancarai narasumber yang sudah kami pilih mengenai tentang kesetaraan gender dan martabat manusia. Ya, di sini kita akan memperkenalkan narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan pakai SPD. Saya selaku guru di Sekolah Dasar Tanjung Barat 04 yang berkesempatan untuk menjadi narasumber pada tugas adik-adik ini. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan pertama, apa sih martabat manusia? Martabat manusia itu berkaitan dengan harkat ya. Harkat dan martabat itu dua komponen yang nggak bisa terpisahkan. Definisinya harkat itu nilai suatu manusia di mata Allah Subhanahu Wa Taala atau di mata Tuhan kita. Nah, yang kedua martabat itu, jika martabat itu nilai seorang manusia di mata makhluk sosial lainnya. Makanya ada ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita menciptakan, Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurna mungkin. Ada harkat dan ada martabat. Maksudnya harkat itu adalah hubungan manusia kepada Tuhan. Martabat itu antara manusia dengan manusia. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Dua, tindakan apa saja yang Bapak lakukan jika melihat tindakan merendahkan sesama manusia? Balik lagi ke pertanyaan pertama tadi. Manusia itu diciptakan makhluk yang paling sempurna ya. Bedanya manusia dengan makhluk-makhluk lainnya adalah manusia dikasih keistimewaan, yaitu dikasih akal yang nggak dipunyai oleh makhluk yang lain pun. Makanya saat kita melihat ada orang saling merendahkan, saling menjatuhkan gitu kan, kita mungkin tidak bisa banyak berbuat. Nggak mungkin dong kita ada orang yang saling hina, kita kamu jangan menghina. Kecuali konteksnya mungkin posisi kamu lebih tua dibanding mereka, kamu bisa tuh menasihati. Ini kamu kasih pengertian kalau manusia itu tidak boleh saling menjatuhkan. Pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh saya. Menurut Bapak, bagaimana sih cara kita menghargai martabat manusia? Cara menghargai martabat manusia itu kita dibatasi oleh namanya hak asasi ya. Kalau di hukum dasar negara itu setiap manusia itu kita mempunyai hak asasi masing-masing atau bebas berpendapat lah. Jadi kalau andaikan kita bisa menghargai, kita hargai seorang profesi dia seperti apa, orang ini seperti apa, lebih ke toleransi antar umat beragama, antara pekerjaan, antara budaya sosial. Contoh misalnya kan kita punya berteman dengan satu lingkup yang diisi oleh beberapa agama lah, contoh. Nah, salah satu ada waktu itu, contoh di hari Minggu, di hari libur, kita sedang bermain nih atau sedang kerja kelompok, sedangkan salah satu teman kita ini akan melaksanakan ibadah gitu kan. Nah, kita nggak bisa melarang dia gitu kan. Harusnya gimana? Mempersilahkan dia untuk beribadah. Ya udah, silakan ibadah, nanti setelah ibadah boleh kita kerja bareng lagi gitu kan. Jadi nggak ada batasan dalam membeda-bedakan atau diskriminasi ya. Bahasanya itu diskriminasi, nggak bisa kita mencegah, oh kamu harus ikut saya, kamu harus ikut saya nih, kamu harus ikut keyakinan saya. Nah, itu tidak bisa. Makanya itu ada sikap saling menghargai sama toleransi yang sangat tinggi dalam tiap manusia. Itu baru kita bisa menemukan bagaimana cara menghargai sesama manusia. Terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan keempat saja ya. Yang keempat itu, mengapa manusia harus memiliki martabat menurut Bapak? Menurut manusia harus memiliki martabat. Kita ambil contoh simpelnya aja seperti ini ya. Dalam satu kelas, kebetulan kalian ini pelajar kan ya. Nah, dalam satu kelas, kalian tidak mau dong mendapat nilai jelek. Pasti suatu saat punya pikiran, saya nggak bisa nih kalau nilai jelek, saya kalah dengan dia. Saya kalah dengan si A, saya kalah dengan si B. Secara tidak langsung, itu adalah salah satu cara untuk kamu mempertahankan martabat dan harkat dan martabat kamu. Gitu. Lebih ke harga diri loh. Yeah. Harga diri, saya nggak boleh kalah dengan ini. Itu salah satu caranya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama.
Menurut Bapak, perbuatan apa saja yang dapat merendahkan martabat manusia? Perbuatan yang dapat merendahkan martabat manusia. Baik lagi martabat itu tadi harga diri antara manusia dengan manusia ya kan. Kalau misalnya ada ayatnya itu hablum minallah dan hablum minannas. Itu hablum minallah itu hubungan manusia dengan Allah, hablum minannas itu manusia dengan manusia. Nah, ini perbuatannya jangan sampai terjadi. Salah satu contohnya ada diskriminasi. Baik lagi nih, kamu hitam nih, kamu nggak usah teman sama saya. Nah, itu sama aja merendahkan martabat kaum tersebut nih, atau budaya tersebut nih. Misalnya ada yang kamu punya teman nih, atau satu lingkup kamu nih punya ada orang yang berkulit hitam lah, ras lah, berbeda dengan ras gitu kan. Ras orang Papua dengan orang Jawa kan berbeda warna kulitnya. Kamu orang sana, orang timur, kamu nggak boleh main dengan saya. Nah, itu namanya diskriminasi tuh. Itu perbuatan yang nggak boleh banget itu, karena walaupun gimana caranya itu bertentangan dengan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Bapak, contoh tindakan yang menjunjung martabat manusia itu apa? Contoh tindakan yang menjunjung tinggi martabat seseorang ya kita menghargai profesi dia apa, latar belakang mereka apa, gitu kan. Karena kan kita diciptakan dari berbudaya, satu suku dengan suku lainnya, berbeda-beda pendapat, berbeda-beda negara, berbeda-beda budaya. Itu kan untuk saling mengenal dan saling menghargai. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, apa sih perbedaan antara harkat dan martabat? Harkat dan martabat. Harkat itu definisinya adalah nilai seorang manusia di mata Tuhan ya, derajat kemuliaan seseorang lah. Gitu kalau